Bab 014. Panggilan sudah tersambung, tapi sama sekali tidak diangkat oleh Alana. Bukan karena Alana sedang tidak memegang ponselnya, tapi karena ia memang malas bicara dengan ulat bulu macam Diandra. Sialan, kenapa dia tidak mengangkat panggilanku? Diandra kesal lalu melemparkan ponselnya ke atas kasur. Ia pun ikut berbaring sambil menatap langit-langit kamarnya. Tunggu dulu, apa jangan-jangan saat ini mereka sedang, astaga, ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya sekarang aku pergi ke sana saja. Urusan nenek sihir bisa belakangan, gumamnya. Segera Diandra langsung bergegas untuk pergi menemui Stefano di rumahnya. Alana yang sedang duduk di taman depan rumahnya, terperangah saat melihat ulat bulu itu sangat terburu-buru masuk ke gerbang depan rumah itu. Yang aku tunggu pangeran tampan Andara. Tapi yang datang malah Yuyu Kangkang Diandra. Gumamnya sambil berdecih saat melihat Diandra yang sedang melangkah dengan terburu-buru. Di mana Stefano? Tanyanya langsung dengan sorot mata yang tajam pada Alana. Mungkin ada di kamarnya, jawab Alana acuh sambil memainkan ponselnya. Hei Alana, aku bertanya padamu, kenapa kau ini? Sentaknya tak sabar. Astaga, kau yang kenapa? Kau tinggal masuk saja ke dalam, lalu lihat kekasihmu itu sedang apa. Kesal Alana, tapi sedetik kemudian Alana pun lalu tersenyum dan menggoda Diandra. Hei Diandra, jangan katakan kalau kau takut pada nenek gayung itu. Goda Alana tersenyum jahil pada Diandra. Apa? Tidak, aku sama sekali tidak takut padanya, memangnya kenapa aku harus takut? Dia hanya wanita tua yang tidak mungkin bisa mengalahkanku yang masih jauh lebih muda, bohong Diandra, padahal dari ekspresi wajahnya saja sudah sangat kelihatan kalau saat ini dia sedang ketakutan. Oh, begitu ya. Aku pikir kau akan takut padanya. Dan oh ya, jangan sepelekan usianya yang sudah tidak muda lagi. Nenek gayung itu memiliki jurus mulut berbisa yang mampu menyerang lawan tanpa sentuhan. Kau bisa saja terkena serangan jantung saat kau mendengar ucapannya yang tak berfaedah itu. Alana mencoba menakut-nakuti Diandra. Aku tidak takut. Baiklah, ayo bersemangatlah dan masuk ke sana. Maaf ya kalau nanti aku tidak bisa menolong kalau saja nanti ia mau menelanmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Diandra pun lalu pergi meninggalkan Alana yang senang sekali membuat jantungnya jungkir balik. Kenapa sekarang ia jadi menyesal karena sudah datang ke rumah ini? Seharusnya ia tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Nyatanya Alana sedang tidak bersama dengan Stefano sekarang. Kalau saja tadi Alana mengangkat panggilannya dan memberitahu tentang Stefano di sana. Mungkin saat ini ia tidak perlu uji nyali untuk masuk ke rumah yang penghuninya lebih menyeramkan daripada hantu. 86. Diandra. Panggil Alana. Diandra yang memang sedang melangkah dengan penuh keraguan pun langsung melihat ke arah Alana. Kenapa? Ketus Diandra. Awas nanti kau bertemu dengan nenek gayung, roar. Alana menakuti Diandra dengan mengangkat kedua tangannya seperti sedang memperagakan jika akan ada yang menyergap Diandra saat di dalam nanti. Kurang ajar. Ketus Diandra lalu ia pun melanjutkan perjalanannya yang menakutkan itu. Alana pun terbahak-bahak saat melihat Diandra pergi dengan wajah yang pucat karena takut. Dasar ulat bulu. Sama nenek gayung saja takut. Tiba-tiba saja terdengar suara orang berdehem di belakangnya. Alana yang terkejut pun langsung melihat ke arah belakang. Saat melihat orang yang sedang berdiri di belakangnya, Alana semakin dibuat terkejut karena kini Andara lah yang sedang berdiri di belakangnya. Pria itu kini sedang menahan senyumnya karena melihat tingkah Alana yang menggemaskan menurutnya. Bisa-bisanya ia berbuat jahil pada kekasih Stefano, dan malah memanggil Lydia dengan panggilan nenek gayung. Astaga. Mas, hehe, Alana nyengir kuda menahan rasa malu dan juga rasa takut pada suaminya. Kenapa ia bisa tidak melihat keadaan jika ia sedang mengumpat seseorang?
Siapa nenek gayung? Tanya Andara menggoda Alana. Itu. Pipi Alana memerah, matanya melihat ke kiri dan ke kanan seolah sedang mencari jawaban. Hingga Andara semakin dibuat gemas olehnya. Astaga, apa yang harus aku katakan? Apa aku pura-pura pingsan saja ya? Alana membatin. 87. Andara tahu jika saat ini Alana merasa malu dan juga serba salah, terlihat jelas dari pipinya yang memerah karena malu. Andara tahu siapa orang yang Alana panggil nenek gayung itu. Siapa lagi kalau bukan Lydia, mertuanya yang budiman. Alana, panggil Andara. Ya, jawab Alana. Ayo kita masuk, sampai kapan kau akan berdiri di sini? Oh ya ampun, iya ayo kita masuk. Sini tasnya aku bawa. Alana mengambil tas kerja yang kini sedang dipegang oleh Andara. Dengan tersenyum dan juga menahan gemas, Andara pun memberikan tas yang sedang ia pegang pada Alana. Apa di sini tidak ada permen? Tanya Alana. Kini mereka berdua berjalan berdampingan untuk masuk ke dalam rumah. Permen? Iya, dulu waktu aku masih kecil jika ayahku pulang kerja. Aku selalu senang mengambil tas ayah, karena di dalamnya selalu ada permen dan coklat yang banyak. Alana tersenyum membayangkan kenangan manis saat ia masih bersama dengan almarhum ayahnya. Sepertinya kenangan antara kau dan juga ayahmu sangat manis, ucap Andara. Pandangan pria ini terus saja mengagumi wajah Alana yang memang sangat cantik. Wajahnya tidak banyak polesan, tapi membuat Andara sangat betah memandangnya. Apalagi saat Alana tersenyum, Andara sangat suka melihat lesung pipinya yang lucu. Kenanganku memang sangat manis, dan aku juga sangat merindukannya. Kini wajah yang tadi tersenyum tiba-tiba saja berubah menjadi sedih. Andara pun tidak melanjutkan pembicaraannya dengan Alana, karena takut jika istrinya ini akan semakin bersedih. Baru saja Andara dan Alana masuk ke dalam rumah, telinga mereka langsung dikejutkan oleh suara mengerikan dari si nenek gayung, yang sedang mengomel pada Diandra. Stefano sedang sakit. Tidak bisakah kau membiarkannya istirahat? Sentaknya pada Diandra. Gadis itu kini sedang menahan geram karena wanita tua menyebalkan ini terus saja memberikan siraman kuah panas pada otaknya. Baru saja Diandra sampai di sana, ia langsung diteriaki oleh Lydia dengan mengatakan jika Diandra adalah seorang parasit pengganggu. Untuk itulah aku datang kemari, Stefano sedang sakit dan aku ingin melihatnya, jawab Diandra tak mau kalah. Ia muak jika harus berpura-pura sopan pada orang yang terang-terangan menghinanya. Stefano tidak butuh dirimu, dia sudah diperiksa oleh dokter terbaik dari Club Stefano kami. Kedatanganmu ke sini hanya akan mengganggunya saja. Lydia pun berjalan melewati Diandra lalu duduk di atas sofa mewah yang empuk itu. Sebaiknya kau pulang sekarang. Dan aku harap jika kau jangan terlalu serius menanggapi Stefano. Ia dekat denganmu hanya untuk bersenang-senang saja, jangan harap kau bisa menikah dengannya. Cukup satu kesalahan yang telah dilakukan oleh papanya. Dan aku tidak akan membiarkan cucuku melakukan kesalahan yang sama. 88. Kesalahan apa yang tante maksud? Tanya Andara, ia bahkan sudah enggan memanggilnya dengan sebutan mama. Lydia terlalu memuakan di mata Andara. Dengan sedikit terkejut, Lydia pun melihat ke arah belakang. Dan ternyata ia melihat Andara dan juga Alana sedang berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Apa aku harus menjelaskan tentang apa kesalahanmu? Jawab Lydia dengan angkuh. Andai saja Lydia bukan ibu dari mendiang istrinya, mungkin saat ini Andara sudah berteriak dengan kencang padanya. Diandra, jika kau ingin melihat Stefano, lihatlah ia di kamarnya, ucap Andara. Diandra pun tersenyum saat mendengar Andara mengizinkannya untuk pergi menemui Stefano. Terima kasih, Om. Diandra sangat senang saat ia mendapatkan izin dari Andara untuk menemui Stefano. Lalu Andara pun memegang tangan Alana dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan ruangan itu. Andara menggandeng tangan Alana,
dan berjalan melewati Lydia tanpa memandang wanita yang berusia lebih dari setengah abad itu. Dengan mengepalkan tangan, Lydia mencoba untuk menahan emosinya yang saat ini sudah diubun-ubun. Ingin sekali saat ini ia meluapkan seluruh emosinya. Namun, sayangnya ia masih belum mempunyai keberanian yang banyak untuk melawan Andara. Saat masuk ke dalam kamar, Andara langsung membuka jasnya lalu membuka dasinya yang terasa sangat mencekik. Lah kesal pada Lydia yang menurut Andara terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Andara sangat heran dengan sikap Lydia, yang selalu merasa jika ia lebih mulia karena harta. Dan ia selalu meremehkan orang-orang yang selalu ia anggap rendah di matanya. Andara benar-benar tidak menyukai sikap Lydia yang seperti itu. Mas Andara mau langsung mandi? Tanya Alana ragu. Sebenarnya saat ini ia menyadari jika suaminya ini tengah kesal. Namun, ia mencoba untuk bersikap biasa agar Andara tidak terpancing dan lebih memperlihatkan lagi kekesalannya. Menawarkan Andara untuk mandi adalah ide yang sangat bagus pikir Alana, karena dengan mandi Andara bisa sedikit mendinginkan otaknya yang sedang panas. Apalagi jika Andara mau dimandikan, pasti saat ini ia langsung lupa kalau ia sedang marah wakakakak. Tapi tentu saja Alana tidak memiliki keberanian untuk memandikan Andara. Ila masih merasa malu dan belum siap untuk melihat tongkat ajaib milik suaminya. Ya, meskipun saat itu ia pernah diseruduk oleh pisang tanduknya, tapi waktu itu Alana sedang dalam keadaan tidak sadar. Berbeda dengan sekarang, yang pasti jika ia melakukannya lagi, ia akan melakukannya dalam keadaan sadar 100%. Alana jadi tidak sanggup untuk membayangkan benda ajaib yang mampu mencetak bayi itu. Mendengar tawaran mandi dari Alana, Andara pun terdiam sejenak. Sepertinya ia memang harus segera mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Iya, tapi tidak usah menyiapkan air hangat. Karena aku ingin mandi air dingin, jawab Andara. Alana pun mengangguk, baiklah, aku siapkan saja pakaian ganti untukmu. Iya, jawab Andara, lalu ia pun pergi ke kamar mandi. 89. Di kamarnya, Stefano kini sedang mengobrol berdua dengan Diandra. Cucu kesayangan Lydia itu terkejut saat melihat kekasihnya yang sangat overprotektif itu datang mengunjunginya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Diandra. Aku baik, tapi kenapa kau bisa kemari? Tanya Stefano. Wajah Diandra yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi masam, saat Stefano terlihat tak nyaman dengan keberadaannya. Apa kau tidak suka aku datang kemari? Tanya Diandra mulai merajuk, hal yang paling Stefano tidak suka. Karena Diandra yang selalu banyak menuntut. Bukan begitu. Aku hanya bertanya kenapa kau bisa kemari. Aku kemari karena aku khawatir dengan keadaanmu, seharian ini kau tidak bisa dihubungi. Kau tahu kan jika aku tidak bisa jauh darimu? Jawab Diandra kesal. Stefano tahu jika saat ini Diandra bukan khawatir akan keadaannya, tapi ia khawatir jika ia mendekati Alana. Akhir-akhir ini Diandra memang selalu cemburu buta pada mantan sahabatnya itu. Mungkin itu juga karena sikap Stefano yang memang diam-diam menyimpan perhatian padanya. Ia menyadari jika perasaannya pada Alana masih sangat kuat. Dan ia belum bisa bahkan tidak bisa menerima pernikahan antara papanya dan juga wanita yang dicintainya. Andai waktu bisa diulang kembali, ia tidak akan membuat kesalahan yang begitu besar pada Alana. Malam ini Andara sengaja memanggil kepala pelayannya, Pak Li untuk menemuinya di ruang kerja. Ada sesuatu hal yang ingin ia bicarakan dengannya. Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Pak Li dengan menundukkan kepalanya. Silakan duduk, ucap Andara. Pak Li pun menunduk dengan sopan lalu duduk berhadapan dengan Andara di ruang kerjanya. Pak Li, panggil Andara. Iya Tuan. Aku hanya ingin melihat laporan keuangan rumah ini dan juga laporan tentang apa saja yang terjadi di rumah ini.
Tanya Andara, sebenarnya laporan keuangan hanyalah alasan Andara untuk bertanya pada Pak Li. Laporan keuangan bulan ini sudah saya siapkan, Tuan. Nanti saya akan menyerahkannya pada Anda. Dan untuk keadaan rumah ini, semuanya baik-baik saja dan sama sekali tidak ada masalah. Jawab Pak Li. Dia berbohong lagi. Apa hubungan Tante Lydia dan Alana baik-baik saja? Tanya Andara. Semua berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan Anda. Nyonya Lydia dan Nona Alana tidak pernah berselisih paham ataupun meributkan sesuatu. Dia pikir aku tidak tahu, jika istriku diminta pergi dari rumah ini. Syukurlah kalau semua baik-baik saja. Aku harap kau menelaporkan semua hal yang terjadi di rumah ini. Tanpa ada yang terlewat, jika sampai ada informasi yang tidak aku ketahui. Mungkin aku akan menggantimu dengan kepala pelayan yang baru. Andara bicara dengan tegas, hingga Pak Li pun terkejut dengan ucapan Andara barusan. Itu karena aku ingin semua berjalan dengan semestinya, dan tidak ada hal apapun yang 90 disembunyikan dariku. Baik Tuan, jawab Pak Li dengan sangat santai, ia bisa dengan mudah menyembunyikan keterkejutannya itu di hadapan Andara. Di kamarnya Alana kini sedang memakai perawatan tubuhnya yang dibelikan oleh Andara. Ya, pria itu memberikan semua alat-alat kecantikan serta perawatan tubuh dan wajahnya dengan Stefano yang sangat fantastis. Semua Andara lakukan karena ia ingin Alana terlihat cantik, dan sebagai suami itu adalah salah satu bentuk dari tanggung jawabnya. Alana menghentikan kegiatannya saat melihat Andara masuk ke dalam kamar. Ia melihat jika saat ini Andara sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tentang apa itu. Alana pun tidak tahu, dan ia juga tidak mempunyai keberanian untuk bertanya pada Andara. Pandangan mereka kini beradu, Andara pun naik ke atas ranjang miliknya dan menutup matanya. Kenapa dia? Apa sedang ada masalah? Aku lupa jika kaleng rombeng itu ada di rumah ini, masalah tidak akan pernah berhenti, gumam Alana, ia pun segera menyelesaikan mengoleskan krim malam di wajahnya. Lalu segera naik ke atas ranjang dan duduk di samping Andara. Merasa ada yang sedang memperhatikan, Andara pun membuka matanya. Dan benar saja, ternyata istrinya ini kini sedang menatapnya. Ada apa? Tanya Andara. Tidak apa-apa, apa Mas lelah? Tentu saja seharian ini aku bekerja, dan aku sangat lelah. Kenapa? Tanya Andara. Kenapa dia bertanya aku lelah atau tidak? Apa dia ingin mengajakku untuk menanam pisangku kembali di lahannya? Ah sial. Kenapa aku tidak katakan kalau aku tidak lelah? Bodoh. Andara merutuki kebodohannya sendiri. Apa Mas ingin aku pijat? Tanya Alana. Aku mau, kau mau pijat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Memangnya kau tidak lelah? Tanya Andara dengan mode kalemnya, padahal saat ini hatinya sedang dipenuhi oleh letusan kembang api yang sangat ramai di sana. Sama sekali tidak. Baiklah aku akan memijat Mas. Mau tangan atau kaki yang aku pijat? Kalau kau mau aku ingin pisangku saja yang dipijat. Tanganku saja, jawab Andara tersenyum. Baiklah, Alana pun lalu memijat tangan Andara dengan sangat lembut. Andara juga sangat menikmati pijatan tangan Alana yang lembut di tangan kekarnya. La juga menikmati kecantikan Alana yang terlihat sangat cantik jika dilihat dari dekat. Apa yang sebenarnya terjadi pada hatiku? Apa aku sudah jatuh cinta padanya?